Selamat datang di Budapest. Katanya, kota ini bak permata. Sebuah nirwana di Eropa Timur yang menyilaukan mata dan menggugah rasa. Kalau kamu setuju, jangan lupa subscribe ya. Welcome to Budapest. Saya sekarang lagi ada di Komplek Buda Castle dan bangunan di belakang saya ini punya fakta sejarah yang unik loh. Dulunya pada saat Turki menginvasi Budapest, gereja ini adalah masjid. Tapi setelah Turki pergi, akhirnya kembali menjadi gereja. Dan di gereja ini ada sebuah sejarah yang sangat luar biasa, yaitu penobatan Raja Charles IV di sini. Sebagai peziarah yang menyukai cerita, saya sangat suka membayangkan peristiwa-peristiwa besar saat mengunjungi tempat yang didatangi. Dan Budapest memiliki semua yang diinginkan para petualang. Tentang memori yang terlupakan atau kenangan yang ingin diciptakan. Itu sebabnya kota ini digelari Romantic City in the World. Tidak harus datang bersama pasangan untuk mengagumi keindahannya, karena semua berhak bahagia, meski tanpa cinta yang menyertainya. Gak salah dong, Budapest disebut sebagai salah satu kota tercantik di dunia. Saya sendiri udah membuktikannya. Berdiri di Komplek Buda Castle ini, saya bisa melihat pemandangan Budapest beserta isinya. Dan dari atas ini saya bisa melihat gedung parlemen, jembatannya yang bersejarah dan cantik, terus juga Sungai Danube yang mengalir tenang. Sungai Danube itu disebut sebagai Sungai Duna bagi orang sini. So, saya ingin berlama-lama di sini, menikmati keromantisan, kecantikan, dan keindahan Budapest. Setuju nggak? Yuk, coba lihat deh. Mendatangi Fisherman Basin adalah pilihan yang tepat untuk melihat sisi lain dari Budapest. Musim semi yang gloomy, tapi Budapest tetap membuat wajah saya berseri. Saya masih ingat, dulu hanya bisa memandangi panorama di seberang sana lewat selembar foto saja. Tetapi sekarang saya berada di sini. Makna perjalanan bagi saya bukan hanya soal mendatangi, tetapi mengolah rasa yang datang menyertai. Menjelajahi kawasan Buda Castle bukan hanya tentang arsitektur atau panoramanya saja. Ada sebuah spot yang tidak kalah penting. Di sini dulunya berdiri sangat megah Buda Castle yang benar-benar dibanggakan oleh masyarakat Budapest. Tetapi sejak Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut luluh lantak dan rata dengan tanah. Kemudian pemerintah Budapest kembali membangun bangunan baru seperti yang terlihat di belakang saya juga. Namun runtuhan akibat Perang Dunia Kedua itu tetap dipertahankan hingga kini dan masih bisa dikenang tentunya. Tuh, lihat kan? Memorable. Ternyata untuk mengenang kejayaan tidak harus menutupi kekalahan. Memori yang menyakitkan tentang sebuah kehancuran pun tetap bisa dinikmati. Keruntuhan menjadi simbol ketidakabadian. Mungkin memang benar, cara indah menikmati kehilangan itu adalah dengan mengenangnya, bukan menghilangkannya. Dan tidak ada seorang pun bisa memutar waktu yang berlalu. Kita hanya bisa memilih ingin mengisi waktu dengan cara apa dan bagaimana. Hingga akhirnya berpulang dengan bahagia.
Melihat panorama dari atas Buddha Castle membuat saya setuju kalau tempat ini punya magnetnya sendiri. Sungai Duna dengan jembatan rantai di bawah sana seperti mengajak saya menembus batas Imagi. Sepertinya bila ada kesempatan kedua, saya tidak ingin datang sendiri. Bila disuruh memilih cantik mana Budapest dibanding Praha, rasanya agak sulit. Keduanya memiliki sungai di tengah kota, jembatan yang menawan, dan gedung-gedung yang antik. Gak heran keduanya menjadi tujuan wisata top dunia. Kalau saya sih jatuh cinta karena sejarahnya. Hai, sekarang saya lagi ada di kawasan Rose Hill dan patung di sebelah saya ini bernama Gulbaba. Beliau adalah seorang sufi dan juga orang yang disucikan oleh masyarakat Islam Budapest pada masa Kekaisaran Ottoman. Nah, beliau ini dianggap juga sebagai bapak bunga mawar karena membawa bunga mawar ke Hongaria. Ada apa aja di sini? Ikut saya yuk! Menyusuri ibu kota Hungari ini tak terlepas dari kejayaan Kesultanan Utsmani. Dan Gulbaba adalah salah satu bagian dari jejak yang tertinggal. Aroma wangi mawar mulai merebak hingga tercium dari kejauhan. Tadinya saya pikir kawasan Gulbaba semacam taman mawar di sekelilingnya. Tapi ternyata di dalamnya juga ada makam sang legenda. Sekilas tampak seperti masjid ya. Arsitekturnya terlihat sederhana, tapi syarat makna. Bersih, tenang, dan suasananya sangat rileks. Mawar terwangi yang pernah saya cium. Sumpah gak bohong, wangi banget. Gulbaba juga dikenal sebagai sastrawan yang melahirkan puisi-puisi indah kala Utsmaniyah berjaya. Sayang keberadaan puisi itu hilang setelah runtuhnya dinasti. Kawasan ini adalah sebuah sisi lain dari Budapest, bukit yang jauh dari keramaian, sebuah titik yang menghadirkan memori tentang keberadaan Turki dan Islam di Eropa Timur. Kurasa dia sosok yang romantis, melankolis, atau suka akan keindahan. Bunga mawar yang lekat pada sosok Gulbaba pun telah menginspirasi kebudayaan Budapest kala itu, bahkan bertahan hingga kini. Kawasan ini bukan hanya tentang Gulbaba saja. Ada sebuah gang yang sangat ikonik di sini, bagian dari warisan Turki yang tersisa di negeri ini. Meski bukan tujuan utama wisata, tapi menjelajahinya bisa menjadi pilihan bagi yang bosan dengan hiruk pikuk kota. Dan saya menyukainya.